Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma fahim qalbi ilman nafi'ah, fahman nabiyyina wa hajjul mursalin, wa ilhamal malaikatil muqrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi zikrillah, la ilaha illallah. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyadana wa habbatana innal mautana fin nabi kalimatin syahadatan alim nabi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhi kitabil karim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmat taufik hidayah karunia-Nya sehingga kita malam ini masih diberi oleh Allah kesempatan untuk melaksanakan majlis zikir, selawat dan taklim. Mudah-mudahan dan harapan kita semoga limpahan taufik hidayah, ampunan dan ridha Allah tercurah buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak luput pula untuk kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabatnya, keluarganya, juriatnya, bahkan pengikutnya termasuk kita hingga ke yaumul kiamah kelak. Mudah-mudahan kita di yaumul kiamah nanti akan mendapatkan syafaat kubro daripada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Para muhibbin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan bahas tentang pentingnya taubat. Ya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, ini kemarin. Apa kata Allah? Sungguh Allah menyukai bagi orang-orang yang tobat dan yang menyucikan diri. Yang namanya di sini diri ini dua arti ya, karena manusia ini secara pandangan tasawuf terdiri dari garis besar dua unsur, unsur jasad dan unsur rohani. Dalam bahasa istilah tasawuf itu ya, ada jasad digerakkan oleh hati, hati digerakkan oleh ruh, dan ruh digerakkan oleh syirullah. Nah ini makanya diri ini terdiri dari dua unsur. Jasad yang nampak yang diistilahkan dengan istilah zahir, kalau yang ruh rohani yang dalam itu diistilahkan dengan batin. Nah makanya perlu untuk disucikan. Ketika kita menyucikan diri, maka Allah akan menyukainya. Qad aflaha man zakaha, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, termasuk dirinya tadi. Ya. Nah, kenapa kita perlu tobat? Kalau untuk orang-orang sufi, pasti dalam untuk beriman dan beramal itu yang diambilnya pertama adalah jalan taubat. Kenapa? Nah, ini perlu ini. Karena dalam sebuah ayat Quran juga dijelaskan, Allah berfirman, wallahu la yahdil qaumil zalimin. Nah, jadi kata Allah, wallahu la yahdil qaumil zalimin. Jadi Allah itu tidak akan memberikan hidayah kepada kaum-kaum yang zalim. Nah, jadi selama kita masih bergelar
pangkat orang zolim, orang fasik di hadapan Allah ya, maka tidak akan mendapatkan hidayah Allah. Jadi kalau kita bisa beramal, sedekah, puasa, dan sebagainya, berzikir, selawat dan sebagainya lah. Kalau seandainya belum ngambil jalan taubat itu ibadah itu karena dorongan nafsu dan dorongan daripada setan. Jadi di sisi Allah tidak ada nilainya. Nah, karena itu janji Allah. Selama kita masih ada pangkat yang kita bawa tadi itu kan, makanya pelajaran kita kemarin itu ada dalam dunia tauhid itu kan, wala qadirun, wala muridun, ya kan? Wala hayyun, wala alimun, wala sami'un, wala basyirun, wala mutakalimun. Jadi kita lepaskan semua itu. Nah, tidak ada pengakuan. Jadi kalau masuk kita aku yang sifat 7 itu, maka termasuk kita orang zalim masih. Termasuk titel fasik kita. Sehingga dengan jalan taubat inilah kita untuk mendapatkan hidayah. Jadi kalau kita ibadah nanti hidayah Allah, pertolongan Allah. Jadi punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jalan sufi ini. Paham Mang Siman? Nah, ya ini kenapa orang sufi ngambil jalan taubat? Bukan berarti ketika kita ngambil jalan taubat tertutup tentang dunia. Lalu bawa tasbih besar-besar, masuk gua jauh kerjaan. Dengan bini pun tak lihat lagi. Ah, salah itu. Itu ekstrim namanya. Orang Islam tak seperti itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dunia ini jembatan untuk menuju akhirat. Jadi kalau bini cantik dipandang nyaman, nikmat, itulah jalan. Jadi jangan salah kaprah ketika ngambil jalan tobat, ngambil jalan ekstrim. Ya, ada motor pun tak mau lagi berjalan kaki ke pasar. Nah, karena tobat tadi ya, tobat aku dah, tak mau aku nak kayak motor, nak ikut sunnah katanya. Nah, ya kan? Oh, nah, itu jangan ngambil jalan itu. Kita dunia ini kita nikmatnya. Selama suhud pandangan hati kita masih ingat kepada Allah, yang kita laksanakan itu pun tidak mengingkari, ya, tidak melupakan hukum-hukum Allah. Nah, itu dia. Nah, nak ngeband silakan, cuma waktu adzan berhentilah dulu, kan begitu. Nah, kan? Nah, daripada dia bersuka-suka mabuk, begitu, lebih baik dia menyanyi, kan? Hiburan. Nah, kan begitu. Nah, ya. Nah, jadi itu ya, ingat ya, bahwa kenapa kita dituntut untuk tobat? Karena setiap saat, setiap waktu hati kita ini cenderungnya adalah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ruh kita ini ingin bergerak nggak bisa, dipenjara di kita ini. Ya, dipenjara. Ruh ini penjara. Dipenjara oleh nafsu. Dipenjara oleh jasad. Berbeda-beda nih penjaranya nih. Ada keinginan yang duit kan? Ada yang keinginannya bini. Ada yang keinginannya berjalan sana sini, banyak. Nggak sama. Nah, jadi itulah hati kita ini mulai berkarat. Jadi dengan adanya jalan taubat ini, mudah-mudahan himmah kita kuat, Allah akan tunjukkan tadi hidayah untuk ma'rifatullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nanti mati, yang namanya mati itu nak bawa apa? Nggak bisa nak kita bawa baju bagus, topi bagus, pangkat haji 2-3 kali, nggak bisa. Itu bukan untuk dibawa, itu yang kita bawa makrifat kita kepada Allah, pengenalan kita kepada Allah. Nah itu, makanya kajian kita ini ada kajian Asmaul Husna untuk memperkuat makrifat kita, kajian akidah, tauhid, supaya akidah kita tidak menyesatkan dan disesatkan.
Karena sekarang banyak akidah-akidah yang dah dajjal dah. Dajjal akidah dah sekarang dah banyak dah. Hati-hati. Paham nih tentang ini? Jadi kita ambil adalah jalan taubat. Dengan 2 ayat Quran ini dah jelas ya. Ada perintah ada, kerugiannya pun ada. Seandainya kita tinggalkan jalan taubat, kita rugi. Walaupun kita bisa ibadah, bisa sembahyang, bisa puasa, tapi tidak kita ambil jalan taubat, maka itu bukan hidayah Allah, dorongan nafsu, dorongan setan. Setan pandai berbisik dengan kasih sayang, dan bisik kita dengan lemah lembut dia. Setan ya. Wali-wali kelas yang bawah aja tertipu. Apanya kita ini belum naik ke makam wali, baru wali-walian. Nyaman diinjak-injaknya kita. Nah, daripada itulah kita mohon kepada Allah, minta petunjuk, minta hidayah. Mudah-mudahan kita diberi hidayah semerataan di sini. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini ya, ini sebagai pendahuluan bahwa pentingnya untuk menjalani taubat. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya, yang perlu caranya. Karena di bulan puasa ini ya, bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan berkah, penuh dengan maghfirah, dan penuh dengan pembebasan api neraka. Tinggal kita bagaimana cara menyiapkan diri kita masing-masing. Dalam diri kita ini bukan kita terima dengan biji mata, bukan kita terima dengan, tapi dengan hati, dengan jiwa yang bersih. Nah, sehingga nanti hidayah ibadah dan puasa, walaupun tadi amaliyahnya ada saya buatkan hanya sedikit, mudah-mudahan sedikit itulah nanti yang menjadi bukit. Apalagi banyak kan begitu. Karena kita dah membersihkan diri dari dosa-dosa jasad, dosa-dosa yang ada di hati, dosa yang ruh, dan dosanya syirullah. 4 yang kita bersihkan dengan adanya mandi taubat. Ini kita ambil dalam kitab Kanjul Ma'rifat ya. Nah, ini kita masuk ke ranah tata cara taubatan nasuha. Yang pertama adalah kita harus tahu masuk ke syarat dan rukunnya dulu. Nah, taubat itu ada rukunnya yang harus kita penuhi. Ya. Minimal ada 3 hal yang penting harus kita pegang, itu yang perlu kita pegang. Ya. 1, kita harus menyesali. Ya, karena masa lalu kita dengan kebodohan kita, ya kan? Kurang ilmu kita, pergaulan kita yang tidak kenal kepada ma'rifatullah. Nah, sekarang ya Allah menyesal kita. Nah, jadi kita himmahkan hati kita, kuatkan untuk menuntut ilmu, untuk tolabul ilmu. Jadi menyesal dengan ada kekeliruan-kekeliruan di masa yang lalu. Harus ada penyesalan. 1. Yang kedua, hendaklah ketika ada hal-hal yang diingat masa lalu yang mungkin ada maksiat yang memang dilarang oleh Allah, baik kecil maupun besar, sekarang mulailah berhenti. Tekadkan hati untuk berhenti. Karena hal itu dilarang oleh Allah, lain yang disuruh. Macam bini, kita dalam rumah udah memang pakaian kita. Ya, pakailah. Kan begitu. Jangan pakai pakaian orang. Begitu, Pak. Berarti ketika kita ada merasakan bahwa yang dulu itu ada hal-hal yang dilarang ada Allah kita lakukan, sekarang kita berhenti. Menyesal tadi kembali, astagfirullah ya Allah. Berilah aku petunjuk hidayah. Karena ampunan Allah sangat luas. Rahmat Allah sangat luas. Ketika kita datang kepada Allah dengan berjalan, istilahnya Allah berlari untuk memberikan ampunan kepada kita. Ya. Yang terakhir, hendaklah berbuat kebaikan. Tadi kan menyesal, berhenti, dan berbuat kebaikan. Berarti beramal. Untuk beramal tentu ada ilmu. Tuntutlah ilmunya. Itu syaratnya. Barulah masuk